Kita umat Islam di Indonesia, baru saja masyarakat Indonesia melewati hajatan besar yang dinamakan pemilihan presiden. Alhamdulillah, terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi, dan sidang di MK kemarin sudah selesai, yang di atas sudah salam-salaman. Maka yang saya ingin tegaskan di sini, saya nggak peduli siapapun yang menang. Andai kata yang menang nomor 1, 2 atau 3 sekalipun, tugas kita sebagai umat Islam bersama ulama nggak boleh bergeser, saudara. Tugas kita sebagai umat Islam bersama ulama wajib untuk menjadi sosial kontrol yang baik kalau mau negeri kita baik dan selamat, saudara. Bagaimana maksudnya sosial kontrol, Habib? Ini saya bicara, saya nggak bicara nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya bicara siapapun yang ada di hadapan Anda. Bagaimana jadi sosial kontrol yang baik? Bagaimana jadi umat yang baik, saudara? Jadi sosial kontrol yang baik manakala ada hal-hal yang bagus kita dukung, ada program-program yang bagus kita doakan, saudara. Ada hal-hal yang positif buat umat kita support. Ada hal-hal yang sifatnya perintah yang ada kemaslahatan buat umat, wajib kita wa atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, wajib, saudara. Tapi jangan lupa di sisi lain fungsi ulama khususnya dan fungsi umat, manakala ada kezaliman, manakala ada kebatilan ke depannya, manakala ada hal-hal yang menyimpang dari syariat yang merugikan umat, merugikan rakyat, wajib ulama dan umat menjadi alat kontrol untuk jaga bangsa ini, saudara. Takbir, takbir. Apa yang saya sampaikan bapak-bapak sekalian, ini bukan omongan saya, tapi ini yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yusta'malu alaikum umara ta'rifun wa tunkirun. Kata Rasulullah SAW, nanti akan diangkat pemimpin-pemimpin setelah aku, kata Rasulullah SAW. Ta'rifun wa tunkirun. Ada hal-hal yang mereka lakukan yang ma'ruf, yang baik. Maka kalau seperti itu bagus atau tidak? Orang kompak, orang semangat, bagus atau tidak? Wa tunkirun. Kata Nabi, ada juga hal-hal yang mereka lakukan yang sifatnya munkar, yang maksiat, yang nggak bagus, yang kezaliman. Maka sikap kita sebagai muslim bagaimana ya Rasulullah? Kita ini kalau bicara atas nama agama Rasulullah mesti jelas, jangan pakai akal sendiri, saudara. Jangan pakai otak sendiri, jangan pakai hawa nafsu, saudara. Apa kata Nabi SAW? Man kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba. A'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu-tahu melihat hal-hal yang munkar, yang melanggar syariatnya Nabi, yang melanggar syariatnya Allah, sikap kita seperti apa? Yang pertama, kata Nabi, man kariha faqad bari. Siapa yang nggak suka dengan kemunkaran tersebut, dia telah selamat dari dosa, saudara. Karena dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, idza ra'a man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang lihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Hati apa? Karahah, nggak suka dengan kemaksiatan, nggak ridho dengan kemaksiatan. Minimal nggak suka. Doakan yang bagus buat negeri, doakan yang bagus buat mazlumin, doakan biar mereka dapat hidayah. Faman kariha faqad bari. Siapa yang nggak suka dengan kemungkaran, faqad bari, maka dia selamat. Bari minan nifaq, kata ulama. Telah selamat, telah bebas dari kemunafikan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kemunafikan, ya ikhwan. Yang kedua, ini magamnya lebih tinggi, kata Nabi, wa man ankar faqad salim. Siapa yang bisa ingkar terhadap kezaliman tersebut, kemunkaran tersebut, faqad salim, berarti dia selamat, kata Rasulullah SAW. Selamat ini lebih tinggi magamnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ingkar terhadap kezaliman, kemunkarat yang sifatnya struktural itu nggak gampang. Kata Rasulullah SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair.
Jihad yang paling afdal kata Rasulullah adalah kalimat yang hak, menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Ulama ngebahas kenapa ini jadi jihad paling afdal, kenapa bukan jihad yang dengan pedang, kenapa bukan jihad yang dengan senjata. Yang pertama, karena resikonya nggak gampang saudara, resikonya berat. Anda menyampaikan kebenaran bukan berarti harus kata-kata kotor, enggak, bukan berarti Anda harus ngamuk-ngamuk, enggak. Anda nyampaikan kebenaran saja resikonya berat kalau nggak diterima saudara. Anda bisa dicaci, dimaki, dibunuh karakternya saudara. Anda bisa dipenjara, bisa dikriminalisasi, nggak gampang. Makanya jadi afdalul jihad, karena risikonya berat. Al-ajr bi qadri ta'ab, semakin tinggi risiko pahala semakin besar. Yang kedua kata ulama ketika mengulas hadis ini, kenapa kok jadi afdalul jihad? Karena dampaknya begitu luas. Kalau ada satu orang nih, perorangan, saya nahi munkar, dia mabuk, saya tegur dia agar jangan mabuk, dia berhenti dari kemunkaran, maka dampak madarat yang berhasil saya stop hanya di situ saja saudara. Tapi kalau ada satu kebijakan yang zulum di tingkat kabupaten kah, provinsi kah, negara kah, itu kalau berhasil di stop, yang tidak kena dampak positifnya, yang selamat dari kemudaratannya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang saudara. Makanya nggak gampang afdalul jihad kata Nabi. Makanya Rasulullah mengatakan sikap yang kedua, waman ankar faqad salim. Siapa yang ingkar, dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, itu selamat kata baginda Nabi besar Muhammad. Tapi yang bahaya yang ketiga, hati-hati, apalagi kalau sampai dibungkus dengan bahasa agama, dibungkus dengan bahasa seolah-olah karena alasan kesantunan, padahal diancam sama Rasulullah, walakin man radhiya wa taba. Yang bahaya ini yang ridho, apalagi yang ngikut, apalagi yang mencari legitimasi, apalagi yang membenarkan. Hati-hati saudara, kita semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya selalu saya sampaikan di berbagai tempat saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau mau negeri kita baik, kata Imam Al-Ghazali, fa fasadul ra'aya bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Ini dalam Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali saudara. Mari jangan Ihya hanya kita jadikan kebanggaan saja saudara, tapi amalkan bagaimana isi Ihya. Ihya mengatur hubungan antara ulama dengan umara, Ihya mengatur hubungan antara umara dengan rakyatnya, Ihya mengatur bagaimana hubungan, bagaimana agar masyarakat kita terbangun menjadi masyarakat yang baik. Kata Imam Al-Ghazali, fasadur ra'aya bi fasadil muluk. Kenapa masyarakat rusak? Gampang alasannya, bi fasadil muluk, karena penguasanya rusak. Kata Imam Al-Ghazali, wa fasadil muluk bi fasadil ulama. Kenapa penguasanya rusak? Karena ulamanya rusak saudara. Kalau ulamanya udah rusak ya ikhwan, maka nggak ada lagi yang amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada lagi yang menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, nggak ada lagi yang menyampaikan ini benar ini salah, nggak ada lagi yang mengatakan ini zalim ini tidak zalim, sehingga kezaliman itu menjadi leluasa, kemunkaran dibiarkan saudara. Bahaya kalau sudah seperti itu, penguasanya akan rusak. Kalau penguasa sudah rusak, maka rakyatnya akan rusak. Kenapa ulama bisa rusak? Kata Imam Al-Ghazali, wa man istawla alaihi hubbul jah wal mal. Siapa yang sudah didominasi hatinya oleh hubbul jah, cinta kedudukan, nggak mau zona nyamannya digeser, nggak mau zona nyamannya diganggu, wal mal, nggak mau penghasilannya diutak-atik saudara, akhirnya terpaksa melawan daripada syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Wal iyadu billah. Orang yang sudah dikuasai hubbul jah wal mal, kata Imam Al-Ghazali, hisbah ke orang kecil aja nggak akan bisa, apalagi hisbah ke penguasa ikhwan. Maka kita doakan insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kita penguasa-penguasa yang saleh. Allah berikan bimbing hidayah bagi penguasa-penguasa kita, baik di legislatif, yudikatif atau eksekutif ya ikhwan. Mudah-mudahan ulama-ulama kita dijaga oleh Allah, mudah-mudahan ulama-ulama kita diistiqamahkan oleh Allah, mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, dan kita doakan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, mudah-mudahan Al-Quds Masjid Al-Aqsa dimerdekakan oleh Allah, Israel dihancurkan oleh Allah, dan yang mendukung Israel dihancurkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak Surabaya semuanya siap bersatu.
kurang kompak, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap berjuang bersama ulama, siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, siap tegakkan daripada syariat Rasulullah, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya, takbir, sallu ala nabi. Allahumma sholli. Ceramah halal bihalal mau santai-santai jadi tegang lagi deh, gara-gara ngelihat Habib Abdurrahman Al-Haddad. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terakhir sama-sama kita tutup dengan sholawat. Insya Allah mudah-mudahan barakah sholawat. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua kita dijadikan minal a'idin wal faizin insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita Ramadan akan datang dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa, saya ingatkan, hari apa besok kajian Indonesia Syamsiah? Hari Senin malam salat maghrib berjamaah. Ramaikan, syiarkan, hadiri. Insyaallah kita kajian interaktif, kajian keilmuan dengan tanya jawab. Insyaallah mudah-mudahan majlisnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama semuanya salatullah salam. Salatullah salamullah Allah salatullah salatullah. Angkat tangan semuanya. Tawassalna wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah. Ilahi salim al-ummah min al-afah Allah. Ilahi salim al-ummah min al-afati wan-niqmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah. Allah salatullah wa salli ala nabil barri bila adin wala hasri wa salli ala nabil barri bila adin wala hasri wal ali sadatil ghurri bi ahlil ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah. Salatullah takbir sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. InsyaAllah kita bertemu lagi di halal bihalal tahun depan, insya
Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.